bahwasanya ciri-ciri orang yang punya kelainan orientasi seksual kalau marah itu biadab, sadis, kejam. Orang udah minta ampun apa. Padahal kalau mau ngebunuh ya bunuh aja gitu. Bunuh aja. Des, selesai, satu tembakan selesai. Nggak sampai berapa kali tembakan, nggak patah-patah itu tangan. Kejam homo itu. Homo biasa aja, homo sipil aja kejam. Apalagi homo yang punya kewenangan. Na'udzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya. Nih, gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesan ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys. Dibelah jadi dua. Terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesan Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, kembali kita ke konten kita yang insya Allah akan mencoba membahas sesuatu ya. Kali ini masih tetap tentang kasus Ferdy Sambo ini, karena memang ini apa ya, banyak sekali intrik ya. Kemarin kita ngebahas tentang apa namanya, ada kemungkinannya cowok sama cowok ya kan, ada perilaku homoseksual, ada kemungkinan karena memang kata Pak Mahfud MD dewasa dan menjijikkan ya kan ya. Dan kemarin juga gue udah ngebahas bahwasanya kalau memang ya orang kalau ngelakuin sesuatu itu di luar batas kewajaran itu pasti punya kelainan guys. Dan kemarin kita udah buktikan juga ya pendapat-pendapat para ahli bahwasanya perilaku homoseksual itu kalau marah memang sadis, biadab, kejam. Ya. Dan itu apakah tidak bisa menimpa di institusi Polri? Nih, gue liatin loh berita-beritanya nih. Nih yang pertama, saat LGBT masuk ke institusi Polri, EP perwira berpangkat jenderal dijatuhi sanksi. Kita baca dulu ini. Satu-satu kita baca. Ini dari batamtribunnews.com. Ini kapan? Kamis 22 Oktober 2020. Perilaku seks menyimpang tak hanya didera masyarakat umum atau yang bekerja di sektor swasta. Pekerja-pekerja yang dikenal gagah dan memiliki fisik kelelakian
ternyata terjerumus dalam LGBT. Bukan berpangkat prajurit, perwira Polri berpangkat jenderal ketahuan dan akhirnya dikenakan sanksi. Sudah pernah ada guys, Brigjen Pol EP yang diduga memiliki orientasi seksual kelompok LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran kode etik oleh Polri. Hasil itu diputuskan dalam sidang Komisi Etik Profesi Polri yang dijalani Brigjen Pol EP pada 31 Januari 2020. Pertama, perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiono di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Rabu 21 Oktober 2020. Awi sebelumnya menyebutkan bahwa perilaku LGBT menyalahi pasal 11 huruf C Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri. Pasal itu menyebutkan bahwa setiap anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum. Selain itu, Brigjen Pol EP diwajibkan meminta maaf di depan sidang secara lisan dan atau kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan lainnya. Brigjen ini bro, tahun 2020. Sanksi lainnya, Brigjen Pol EP diwajibkan mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Terakhir, yang bersangkutan dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi selama 3 tahun, ucapnya. Awi mengungkapkan kasus tersebut menjadi evaluasi terhadap adanya kelompok LGBT di institusi Polri. Ada kelompok itu yang ketahuan nih, ada. Namun Awi enggan menjelaskan secara detail mengenai bukti atau kronologi yang membuat Brigjen Pol EP diketahui menjadi bagian dari kelompok LGBT. Menurut dia, penanganan dilakukan berdasarkan adanya pengaduan. Saat LGBT masuk ke institusi Polri, perwira berpangkat jenderal dijatuhi sanksi. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul Brigjen EP dijatuhi sanksi oleh Polri karena orientasi seksualnya. Nah, ini berita pertama nih, Oktober 2020 ya. Enggak sih? Ada orang homo itu ada di Polri itu. LGBT itu ada. Dan orang kalau LGBT itu guys, homo ya, itu kemarin udah gua bahas itu. Perilakunya biadab. Dan kebayang nggak kalau yang LGBT itu, yang homo itu punya kewenangan. Waduh. Dia bisa melakukan gini ya. Dia bisa aja ngebunuh biasa aja gitu. Tapi karena kelainan jiwa bisa jadi biadab, disiksa dulu, dipatahin dulu jarinya, ditembak, udah minta ampun masih ditembak. Apa cuma satu beritanya, Be? Enggak, ada 2, ada 3 nih. Yang kedua, heboh polisi dipecat gara-gara homoseksual. Ini tanggapan Mabes Polri. Oke, kita baca nih. Ini dari makassar.terkini.id. Kapan? 17 Mei 2019. Kalau tadi 2020. Ya. Kalau tadi itu dari Brigjen. Kalau ini dari Semarang. Ya. 17 Mei 2019. Anggota Polda Jawa Tengah, Brigadir TT, dipecat lantaran persoalan orientasi seksual. Ia dipecat karena menyukai sesama jenis alias homoseksual. Ini brigadir dipecat, jenderal diberi sanksi aja. Kesalahannya sama, orientasi seksual. Lihat ya, brigadir dipecat, jenderal dibina, dikasih sanksi. Kalau jenderalnya punya kekuasaan, bukan dilindungi. Kalau jenderalnya pegang rahasia, serem ya. Lihat nih, ini Pak Kapolri lihat nih, ini rakyat Indonesia lihat, para menteri lihat, ini ada. Gue bukan hoax, gue menyampaikan data-data, ada. Dan orang yang sekali lagi nggak mungkin berperilaku biadab itu kalau nggak ada kelainan jiwa, itu nggak ada kan. Perilaku menyimpang, perilaku seksual menyimpang ini kelainan jiwa guys. Dan itu udah gue buktiin pendapat-pendapat para ahli.
kemarin yang menyatakan bahwasanya orang kalau homoseksual memang kejam, biadab. Kalau lagi marah biadab udah. Orang normalnya aja biadab. Laki sama laki itu kan biadab, apalagi lagi marah. Orang normal kalau lagi marah itu bisa kejam, apalagi orang nggak normal yang memang udah nggak normal dari awal. Aduh. Diketahui Brigadir TT merupakan anggota Subdit Wisata Ditpamopfit Polda Jawa Tengah. Ia dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) sebagai anggota Polri karena perbuatan yang dianggap tercela. Brigadir diberhentikan dengan tidak hormat. Jenderal yang itu tadi dibina. Kalau jenderalnya punya kuasa, sekali lagi itu gue ulang. Awalnya di tahun 2016, tepatnya tanggal 14 Februari, TT diringkus aparat dari Polres Kudus terkait kasus pemerasan tanpa ada pelaporan terlebih dahulu. Ia lantas digelandang ke Mapolres Kudus untuk menjalani pemeriksaan. Oh, jadi kasusnya itu pemerasan, guys. Pemerasan. Kasusnya pemerasan, ternyata yang meras orangnya homo. Hati-hati sama orang homo. Apalagi kalau homonya itu punya kewenangan. Hei! Arah pemeriksaan pada saat itu menjurus pada orientasi seksualnya. Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 15, 16, dan 23 Februari 2017. Memasuki tanggal 18 Oktober 2017, TT menjalani sidang etik yang digelar Polda Jawa Tengah. Dalam persidangan, TT mengakui sebagai penyuka sesama jenis. Padahal kasusnya pemerasan. Dalam persidangan, ia mengakui dirinya menyukai sesama jenis, namun alasan tersebut dijadikan pembenaran untuk memberhentikan beliau. Kata pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Masyarakat yang mendampingi TT dalam kasus ini, Ma'ruf Bajamal, dikutip Rek News Jumat 17 Mei 2019. Tentu hal tersebut melanggar prinsip non-diskriminasi yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945, International Covenant on Civil and Political Right, Undang-Undang HAM, dan Peraturan Internal Polri, sambungnya. Tanggapan Mabes Polri. Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo saat dimintai keterangan meminta untuk mengkonfirmasi kasus tersebut ke Polda Jateng. Silakan dikonfirmasi ke Polda setempat karena itu urusan Polda setempat, ujar Dedi. Dikutip dari Suara Kamis 16 Mei 2019. Hanya saja, kata Dedi, ikhwal hal-hal yang harus dipatuhi oleh setiap anggota Polri. Acuannya tersebut adalah Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Tercantum pada pasal 19 ayat 1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, terangnya. Lanjut ia menjelaskan, pada tataran norma agama dan kesopanan, perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT masih menjadi hal yang tabu dalam masyarakat. Atas dasar tersebut, anggota Polri tidak boleh memiliki orientasi seksual menyimpang. Tapi kalau Brigjen dibina aja ya, Pak. Di antara institusi Polri aja ada beda perlakuan, guys. Yang jenderal tadi di 2020, ini kan duluan ini, 2019. Yang jenderal dibina, dikasih sanksi aja. Tapi kalau ini pemberhentian dengan tidak hormat. Sehingga dari hal tersebut tersirat bahwasannya anggota Polri tidak boleh LGBT dan memiliki kelainan atau disorientasi seksual, ujarnya. Setiap anggota Polri, kata Dedi, wajib menaati Kode Etik Profesi Kepolisian Perkap 14 tahun 2011 pada pasal 7 ayat 1 poin B. Dalam perkap tersebut dijelaskan bahwa setiap anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri, jelasnya. Dan pada pasal 11 disebutkan anggota Polri wajib menaati, menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum, pungkasnya. Ya, itu berita kedua, guys. Dari dua berita ini, ya, kita bisa tahu bahwasannya kalau yang atas itu, ya, perpangkat jenderal dijatuhi sanksi. Kalau ini dipecat. Ini sama-sama anggota polisi, sama-sama orientasi seksualnya homo. Yang satu dikasih sanksi dan dibina, yang satu lagi dipecat. Beritanya cuma itu, Be. Enggak, ada lagi satu lagi nih.
Ini gue mau membuktikan bahwasanya di institusi Polri pun ada LGBT, ada homo, dan itu memang sekali lagi kelakuan homo itu di luar batas kewajaran kalau sudah marah, keji, biadab, sadis. Nih, tak hanya satu, IPW sebut belasan polisi LGBT turut diperiksa. Ini dari CNN.com, Jumat 23 Oktober 2020. Ketua Presidium Indonesia Police Watch IPW Neta Espani menyebut ada belasan anggota Polri yang turut diproses hukum bersama dengan Brigjen EP terkait kasus lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT. Bahkan Neta mengatakan belasan anggota Polri itu juga sempat ditahan selama proses pemeriksaan dilakukan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri. Namun dia tidak menyebut identitas belasan anggota Polri tersebut. Nah, kalau yang begitu tuh Kadif Propamnya gimana? 2020 itu Pak Sambo udah Kadif Propam belum ya? Setelah dicopot dari jabatannya, Brigjen EP diperiksa dan ditahan Propam Polri. Bersama Brigjen EP, ada belasan anggota Polri lainnya yang ditahan terkait dengan isu LGBT. Kata Neta saat dihubungi wartawan Kamis 22 Oktober. Namun dia menuturkan hingga saat ini hanya kasus Brigjen EP saja yang dibeberkan Polri. Kasus-kasus lain tidak turut dipublikasikan. Neta menegaskan bahwa isu LGBT di tubuh Polri merupakan bentuk pelanggaran terhadap aturan di Korps Bayangkara itu sendiri. Oleh karena itu dia berharap kasus serupa tidak kembali ditemukan. Bagaimanapun kasus LGBT seperti ini tidak boleh terulang lagi. Untuk itu Polri perlu mengantisipasinya, kata dia. CNNindonesia.com sudah menghubungi Karopenmas Brigjen Awi Setiono untuk mengkonfirmasi hal tersebut, namun belum direspon. Sebelumnya, Brigjen EP diberi hukuman oleh Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri KKEP pada 31 Januari 2020. Lalu, dalam sidang diputuskan bahwa tindakan Brigjen EP adalah suatu perbuatan tercela. Cuman tercela. Kalau brigadir dipecat ya Pak. Hasil keputusannya bahwasanya pertama pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perilaku tercela, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Polri, Brigadir Jenderal Awi Setiono, Rabu 21 Oktober. Polri juga menjatuhkan serangkaian sanksi terhadap Brigjen EP. Sanksi mulai dari pemindahan tugas ke jabatan yang bersifat demosi, penundaan kenaikan pangkat selama 3 tahun. Kemudian juga institusi mewajibkan agar pelanggar mengikuti serangkaian kegiatan pembinaan selama 1 bulan. Penindakan terhadap personel yang terlibat LGBT diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Dalam pasal 11 huruf C, setiap anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, norma nilai, norma kearifan lokal, dan norma hukum. Ya, dari 3 berita ini guys, yang pertama gue mau nyampein adalah memang ada orang homo di tubuh Polri. Dan memang orang kalau punya kelainan seksual, ya orientasi seksualnya itu lain, itu memang biadab, sadis, kejam. Itu menurut ilmu, menurut sains. Pak Kapolri kan bilang ya, ini harus berdasar sains. Sains sudah gua angkat itu, ya di konten gua udah angkat bahwasannya memang perilaku homoseksual itu lebih kalau marah. Itu yang pertama. Ya, di tubuh Polri ada, dan itu IPW mengatakan nggak cuma 1, belasan. Dan dari tiga berita ini adalah kita bisa tahu bahwasannya memang ada perlakuan yang berbeda terhadap anggota kepolisian yang punya orientasi seksual homo gitu, LGBT. Yang satu dipecat, yang satu dibina. Yang jenderal dibina, yang brigadir dipecat. Adil nggak nih? Kalau di dalam tubuh Polri sendiri seperti ini, bagaimana rakyat bisa berharap? Kalau di dalam tubuh aparat penegak hukum yang mestinya adil, untuk masalah yang menimpa anggotanya sendiri nggak adil, gimana itu? Ini adil nggak nih? Padahal 2019 itu Brigadir TT.
Brigjen EP 2020. Sudah ada itu. Tapi Brigjen, nah, kalian nilai sendiri. Dan sekali lagi, ada oknum homo di Polri. Dan ciri-cirinya homo adalah kalau marah, itu dia kejam, sadis, biadab. Dah, gitu aja. Mikir, kalian yang tenang, santuy, insya Allah ini akan terbuka. Gua akan mencoba membahas segala sesuatunya itu dari sisi yang berbeda, tapi tetap masuk akal, tetap sesuai data, nggak boleh hoax, nggak boleh dengan kebencian. Kita melakukan ini semuanya demi cinta kita kepada Polri, agar Polri bersih dari oknum-oknum yang memang kami curigai. Kebayang nggak tuh? Kalau yang homo ini orang yang punya kewenangan gitu, punya kekuasaan gitu. Andai kata yang homo ini ketua Satgasus apa gitu, atau kepala divisi, serem. Kalau yang homo ini punya rahasia-rahasia polisi yang lain, wah ya dilindungi. Itu Brigjen EP aja cuma dikasih sanksi begitu. Tapi kalau Allah mau bongkar semuanya, sayang, Allah bongkar. Dan ciri-ciri homo, sekali lagi, gue ulang lagi. Dan gue berbicara ini bukan hoax. Udah gue sampein bahwasannya ciri-ciri orang yang punya kelainan orientasi seksual kalau marah itu biadab, sadis, kejam. Orang udah minta ampun apa. Padahal kalau mau ngebunuh ya bunuh aja gitu. Bunuh aja. Selesai, satu tembakan selesai. Nggak sampai berapa kali tembakan, nggak patah-patah itu tangan. Kejam homo itu. Homo biasa aja, homo sipil aja kejam. Apalagi homo yang punya kewenangan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatin bangsa ini. Allah selamatin institusi Polri. Allah bersihkan institusi Polri dari orang-orang yang memang ingin menghancurkan Polri. Dan mudah-mudahan Pak Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo, mudah-mudahan insya Allah bisa membersihkan Polri dari orang-orang yang dicurigai, diterengarai, diduga melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam kewenangannya. Dan kasus Brigadir J ini mudah-mudahan bisa membuka semuanya. Kita akan tetap mengawasi, melihat, menganalisa dengan bukti-bukti yang ada. Dan kita akan sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia juga bisa melek. Dan ini juga sebagai masukan buat diri gue dan semua rakyat Indonesia, dan juga untuk Polri. Kami melakukan ini bukan dengan kebencian tapi dengan cinta, Pak. Sekali lagi dengan cinta. Kami cinta Polri. Kami rakyat Indonesia berharap Polri benar-benar bisa menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sesuai dengan tupoksi tugasnya. Sebenar-benarnya kepolisian itu gimana. Dan kalau kepolisian ini bersih, gue yakin bangsa ini akan tetap kuat, maju, jaya. Dan mudah-mudahan kepolisian udah nggak ada politik lagi. Jangan sampai kepolisian Indonesia ini jadi jadi alat politik. Na'udzubillah. Enggak, Pak. Bapak penegak hukum. Polisi ini penegak hukum. Polisi harus adil. Polisi berdiri di tengah. Polisi pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Bukan alat politik. Gitu aja. Kita akhiri konten gua kali ini. Yang belum subscribe silakan subscribe. Yang merasa ini kalian suka ya kalian like. Kalau kalian rasa ini manfaat silakan share. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Polri. Emang serem ya kalau homo punya kuasa. Waduh lu. Homo sipil aja serem, apalagi homo punya kuasa. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya.
Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.